Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya berkesempatan mengunjungi bekas stasiun kereta api Balung, Jember, Jawa Timur. Nah, ini jalan masuk ke area stasiun Balung. Jembatannya terbuat dari rel bekas, dan jalan raya di depan itu adalah jalan raya utama Balung. Jadi dari pertigaan Balung masuk ke barat menuju ke bekas stasiun Balung ini. Jadi stasiun ini strategis lokasinya, berada di pusat daerah Balung. Nah, yang sekarang digunakan oleh warga menjadi tempat penjualan sepeda. Nah, ini PDSB, Persatuan Dagang Sepeda Balung. Nah, sebelum memasuki ke bangunan utama bekas stasiun Balung, kita disuguhi bekas jalur kereta api di sisi timur dari bangunan stasiun. Jadi kalau kita lihat dari peta lama, stasiun Balung kan di sana. Jadi stasiunnya itu diapit oleh jalur kereta, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman rail fans mengistilahkannya dengan sebutan stasiun pulau, karena diapit oleh jalur kereta api. Nah, biasanya saya meliput jalur kereta api atau stasiun itu karena ada hubungannya dengan pabrik gula, teman-teman. Entah itu jalur kereta apinya berada di dekat jalur lori ataupun stasiun yang terkoneksi dengan pabrik gula. Nah, di video terdahulu saya sudah membahas tentang stasiun Tutul yang berada di selatan dari stasiun Balung ini. Nah, stasiun Tutul itu terkoneksi dengan pabrik gula Bedadung, dan baru sekarang saya berkesempatan mengunjungi bekas stasiun Balung ini. Dikutip dari Wikipedia, stasiun Balung ini dibuka tahun 1913. Nah, inilah bangunan dari bekas stasiun Balung. Masih ada nama stasiun Balung di sini. Oke. Nah, ini bagian dalamnya. Niki menawi tempat penjualan karcis menawi nggih. Niki rumiyin. Ini adalah loket penjualan karcisnya. Dikutip dari Wikipedia, stasiun Balung ini dibuka pada tahun 1913 untuk jalur Rambi Puji Balung Puger Ambulu, menggunakan rel dengan lebar 600 mm, yaitu rel yang berada di sisi timur stasiun Balung itu. Sedangkan rel dengan lebar 1067 mm berada di sisi barat stasiun Balung. Nah, untuk rel 1067 mm ini dibuka pada tahun 1929. Untuk jalur 1067 mm di lokasi ini sudah tidak ada bekasnya. Yang kita lihat di depan tadi itu adalah jalur 600 mm. Nanti kita coba ukur untuk rel tersebut. Bangunannya masih terjaga, teman-teman ya. Ya, karena digunakan untuk para pedagang sepeda itu. Saya akan coba kelilingi
bangunan bekas stasiun Balong ini. Nah, itu jalan raya utama Balong. Nah, kita ke arah utara dulu, teman-teman. Pak, nah ini di sisi utara bekas stasiun Balong. Balong plus 23. Nah, kalau bangunan ini sepertinya bekas toilet, teman-teman. Iya benar, bekas toilet sepertinya. Dan ada bekas keran air di sini. Oke, kita bergeser ke selatan. Nah, tadi di sisi timur stasiun merupakan jalur 600 mm dan di sisi barat stasiun Balong ini dahulunya merupakan lokasi jalur 1067 mm. Jalur 1067 mm ini erat kaitannya dengan pabrik gula yang berdiri di jalur Rambi Puji hingga Lumajang, teman-teman. Jadi ada dua pabrik gula, yaitu Stasiun Kencong yang jalurnya terkoneksi dengan pabrik gula Gunung Sari yang berada di Kencong. Link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Dan juga ada Stasiun Tutul yang terkoneksi dengan pabrik gula Bedadung. Dahulu juga pernah saya videokan. Link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Tak heran bila di sepanjang jalur kereta api Rambi Puji Lumajang banyak dijumpai persilangan atau diamond crossing dengan jalur lori pabrik gula. Setidaknya ada 4 diamond crossing yang masih bisa dijumpai. Dan dahulu sudah pernah saya videokan. Link video saya taruh di deskripsi. Oh ya, menurut warga sini di sisi barat itu merupakan bekas tempat untuk menimbang kereta, teman-teman. Namun sebagian besar bangunannya sudah roboh. Mungkin untuk menimbang gerbong ya. Nah, ini dulunya bangunan pos timbang. Hanya menyisakan tembok sisi barat dari pos timbang ini. Ya, bangunan kecil, teman-teman. Berbentuk kotak. Bangunan kecil, kotak, seperti halnya yang saya lihat pos timbang di stasiun Tanggul. Ya, mirip seperti ini dimensinya. Oke, kita kembali ke stasiun Balong. Entah dulu memiliki berapa jalur di stasiun Balong ini. Mungkin lebih dari 2 jalur, teman-teman. Jalur pertama kan yang paling dekat dengan stasiun Balong ini. Lalu dari jalur pertama ini ke jalur yang dekat pos timbangan itu lumayan jauh, teman-teman.
Kalau 2 jalur lebih ini. Mungkin teman-teman yang lebih paham, stasiun Balung ini dulunya memiliki berapa jalur, baik jalur 1067 mm di sisi barat stasiun Balung maupun jalur 600 mm di sisi timur stasiun Balung. Silahkan berkomentar. Berarti rumiyin jalur timbangan niku ning kulone pos timbang kuwi napa wetane nggih rel nimbang niku? Wetane pos timbang nggih? Wetane nggih. Damel nimbang napa niku, Bu? Biasa, Bu? Sepure ditimbang. Sing muat barang. Enak kok ndak ero wisan pokok timbangane sepur. Oh. Kemarin ini dipeteli pi anune wisan. Berarti rumiyin wonten kalih jalure nggih, Pak? Nggih. Teng kilene stasiun kalih teng wetane stasiun. Lek sing teng kilene stasiun iki jalur sepur ageng nggih, Pak? Nggih. Lek sing mriko jalur sepur alit damel teng Ambulu. Oh nggih. Iya bener teman-teman. Jamane Pak, sepur gedit kali sepur cilik jamane sedaya. Lek jalure matine ndisikan sing pundi Pak? Sing ageng apa sing alit Pak? Sing alit. Oh sing alit rumen mati terus baru mriki nggih Pak. Nggih Pak Alim suwun. Bu, monggo. Oke, kita bergeser ke sisi selatan. Nah, di sini ada 2 pintu sliding. Dan kemungkinan kalau di sini ada gudang, berarti di sini merupakan jalur baduk. Ya, ini di sisi selatan bekas stasiun Balung. Ya, masih ada nama stasiun Balung yang sebagian tertutup oleh bangunan di sisi selatan ini. Oke, kita kembali ke pintu utama. Mit, Bu. Oke, jadi ini bangunan utama stasiun teman-teman ya. Kalau bangunan ini dan depan itu ini bangunan tambahan. Dan ini jalur 600 mm. Coba kita ukur. Ya benar teman-teman. Jadi lebar relnya ini 60 sekian sentimeter. Mungkin ini sudah bergeser lebih lebar ya. Ini tercatat 63 cm. Harusnya tidak sampai. Mungkin relnya ini sedikit mekar. Tapi ini sudah menandakan bahwa benar adalah jalur 600 mm. Wajarlah, jalur sudah lama tidak digunakan. Jadi ada pergeseran rel. Nah, selain erat kaitannya dengan 2 pabrik gula yang berada di jalur Rambi Puji Lumajang, itu untuk jalur 1067 mm ya. Jalur 600 mm stasiun Balung ini juga erat kaitannya dengan pabrik gula teman-teman. Beberapa lokomotif yang digunakan di jalur 600 mm ini sekarang berada di pabrik gula Sragi, Jawa Tengah, dan beroperasi di sana hingga tahun 2014 sebelum akhirnya dipensiunkan. Karena jalur lori pabrik gula Sragi memiliki lebar rel yang sama, yaitu 600 mm. Jadi jalur stasiun Balung ini erat kaitannya dengan pabrik gula, baik jalur 1067 mm yang berada di sisi barat stasiun dan jalur 600 mm yang berada di sisi timur stasiun. Dikutip dari Wikipedia, dahulunya beberapa lokomotif tersebut sebelum
berdinas di jalur 600 mm Balong Ambulu Balong Puger ini dulunya berdinas di Jawa Barat, teman-teman, yaitu untuk pengangkutan padi rute Cilamaya Cikampek. Rute itu dibangun pada tahun 1909 dan didatangkan ke jalur Balong ini pada tahun 1915. Dan sebelum berdinas di pabrik gula Sragi, Pekalongan, Jawa Tengah, lokomotif tersebut digunakan untuk membantu proses pembangunan Waduk Cacaban, Tegal, Jawa Tengah. Jadi beberapa lokomotif itu awalnya berdinas di Jawa Barat, lalu sempat berdinas di jalur 600 mm Balong ini, lalu didinaskan di Jawa Tengah untuk membantu proses pembangunan Waduk Cacaban dan berakhir di pabrik gula Sragi. Dan lokomotif itu sampai sekarang masih utuh, teman-teman. Ya, walaupun sudah nonaktif ya, tapi wujudnya masih ada di depo lokomotif pabrik gula Sragi. Lokomotif uap yang saya maksud adalah lokomotif uap buatan Hartmann tahun 1912 yang memiliki konfigurasi roda 080T. Dibanding dengan lokomotif uap pabrik gula Sragi lainnya, lokomotif uap buatan Hartmann tersebut terlihat lebih ceper. Sebenarnya di sekitar pabrik gula Sragi ada pabrik gula lain yang menggunakan jalur 600 mm seperti pabrik gula Pangkah, lalu pabrik gula Jatibarang. Namun mungkin dahulu yang lebih membutuhkan tambahan lokomotif adalah pabrik gula Sragi. Oke, jadi saya sudahi video ini. Untuk kelanjutannya saya akan coba menelusuri bekas jalur rel 600 mm ini, dan juga saya akan coba untuk mencari bekas depo lokomotifnya yang berada di sekitar bekas stasiun Balong ini. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.